jalani hitam putih hidupku, membuatku mengerti arti hadirmu dalam setiap langkah-langkahku. Berarti akulah para pencarimu ya Allah, akulah yang merindukanmu ya Robbi. Tunjukkan jalan yang lurus untukku tambahkan hatiku. Akulah para pencarimu ya Allah, akulah yang merindukanmu ya Robbi. Hanya di jalanmu ya Allah ku tambahkan hatiku. Selamat pagi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa hari pertama. Iya. Harus semangat. Puasa di hari pertama kita harus semangat. Betul. Kira-kira 2 jam lagi menuju jam 12. Iya, Masuk. sisanya masih lama. Masih lama buka puasanya. Betul. Itu dia. Mau kalau masih lama buka puasa, banyak orang udah berpikir bahwa nanti buka pakai apa ya? Nah, nanti itu buka dia. pakai apa ya? Gak apa-apa, Gitu. boleh kok kalau misalnya menyemangati puasa gitu ya. Betul. Puasanya makin semangat karena nanti misalnya makanan yang dinanti-nanti mau buka puasanya pakai itu. Betul. Boleh, asal puasanya tetap semangat. Kita hari ini masih hadir Ya. berdua dengan Reza, tapi nggak berdua doang sih. Nanti Ada ada Via bintang Velo, tamu. ada tamu-tamu juga nantinya. Betul. Nah, hari ini tuh biasanya kan hari pertama puasa tuh kadang banyak yang kaget gitu ya. Kaget, betul. Aduh, lemes, ngantuk, Iya. aduh, nggak konsen gitu ya. Benar. Biasanya kalau misalnya minggu pertama kaget, minggu kedua tenggorokannya mulai radang. Kalau terlalu banyak minum yang dingin-dingin, yang es-es. Makanya dijaga kesehatannya pemirsa ya, jangan Ya. sampai sakit. Biar puasanya tetap semangat, biar nanti pas lebarannya, wah ceria semuanya. Betul. Itu dia. Dan hari ini kita akan membahas tema tips supaya kita tetap bugar dan Ya. sehat dalam menjalankan ibadah puasa. Betul Seperti apa? sekali. Ini dia Intermezzo. Banyak info, Nggak bikin kepo. Sebagai seorang selebritis senior yang sedikitnya tampil di 25 sinetron dan 5 film, darah seni memang mengalir di tubuh Elma Theana. Hanya saja dengan usianya yang sudah menginjak 41 tahun ini, Elma mulai mengurangi tampil di sinetron kejar tayang dan memilih hanya film saja. Elma pun menjalani syuting 3 judul film di tahun 2016 ini dan ambil proyek FTV yang cuma syuting 2 harian. Selebritis cantik yang kini berjilbab itu pun bercerita mengenai rencana puasa Ramadan tahun ini. Karena sudah biasa mengajar anak-anaknya untuk berpuasa Senin Kamis, keluarganya pun tak punya persiapan puasa yang khusus. Secara fisik dan spiritual, karena jangan sampai kita menyanyiakan bulan yang penuh rahmat dan ampun Allah dengan sia-sia. Jadi persiapan ini yang dipersiapkan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Menjaga kesehatan keluarga adalah yang utama, terlebih di bulan Ramadan ini. Ia pun memiliki tips dan trik khusus agar selalu sehat dan bugar saat berpuasa. Kalau saya sih tipsnya, habis sahur ya kita menggunakan sedikit tambahan menjaga kebugaran dan supaya nggak lemes puasanya ya. Mungkin makan makanan yang banyak mengandung ya, dan juga ada tambahan sedikit vitamin untuk menjaga kesehatan badan. Karena bagi yang belum mungkin kaget, bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasanya Senin Kamis mungkin nggak kaget. Jadi bagi yang menjalankan ibadah puasanya aja mungkin agak sedikit kaget lah, hari pertama lemes, ngantuk itu pastinya kan. Ya itu tadi banyak makanan yang mengandung. Nah, itu dia bintang ya. tamunya. Tadi ada tips dan trik begitu cara menyemangati puasa dan juga tetap sehat dan juga bugar ketika menjalankan ibadah puasa. Betul sekali, katanya sih kuncinya sering puasa Senin Kamis katanya aja. Iya, Kita betul. tanya langsung aja kali ya. Selamat datang Mbak Elma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini juga udah kedatangan, Nak.
Ustadz Danu menjawab. Biasa menjawab, ini akan Udah jawab langsung nanti ya menjawab Pak langsung Ustadz Danu ya. Apa kabar, Pak? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oke. nah ini kita puasa hari pertama. Saya mau tanya dulu, tadi sahurnya pada semangat nggak? Apa ngantuk-ngantuk nggak sahur? Karena ngumpul di rumah orang tua biasanya. Hari pertama ya. Ngumpul di orang tua, ya itulah biasa sajian mama tuh yang nggak pernah lepas opor ayam. Oh, itu biasanya Favorit ya? banget. Dari puasa pertama udah opor ayam. Udah opor ayam. Buat semangatin ke sisanya puasa. Iya, Soalnya kan saya masih baca. ada anak-anak juga kan, ada anak-anak juga ya, ada opor. Tapi mama tuh selalu bikin tuh sayur-sayur yang bening-bening. Jadi apa namanya kayak apa tuh namanya tuh apa sih ada bihun-bihunnya tapi kayak kuah-kuah gitu loh. Oyong, sop oyong gitu. Oke. Nah, kalau Mbak Elma puasa sahurnya itu kumpul keluarga ritualnya. Kalau Ustadz biasanya sama juga kah? Sama kecuali kalau pas di Jakarta. Kalau di Jakarta sahurnya sendiri. Iya, sendiri. Tapi tetap semangat ya. Oh ya, insya Allah nggak usah yang Ramadan, biasa juga semangat. Biasa juga semangat. Nah itu dia. Kalau misalnya lagi bulan puasa tuh biasanya ada menu-menu khusus nggak Mbak Elma gitu dari dulu atau dari orang tua gitu ngasih tahu kalau bulan puasa tuh makannya tuh yang begini biar kamu puasanya 1 bulan badannya tetap fit atau sudah gitu juga nggak kena penyakit radang, demam gitu, ada nggak Mbak Elma? Ya, kalau anak-anak sih pasti dikasih taunya kalau pas sahur jangan minum es, jangan minum teh gitu kan. Kalau ini banyakin air putih dan buah dan tambahan vitamin lah gitu. Tapi biasanya kalau mama itu nyediainnya kalau buat anak-anak tadi opor, kalau yang tua-tuanya itu dia selalu yang bening-bening lah gitu. Yang bening-bening terus yang banyak mengandung air ininya lah gitu masakannya. Jadi kan banyak yang santan-santan gitu Pak Ustadz kita dengan Mbak Elma ya. Sebenarnya kalau misalnya menurut Pak Ustadz dari kaidah ajaran agama, sahur itu kita disarankan untuk makan makanan yang seperti apa? Apakah banyak kuahnya atau santan kah? Atau diselipin buah gitu? Ya sebenarnya menurut saya nggak bisa disalahkan antara makanan dengan bersantan atau enggak, itu nggak bisa disalahkan. Kecuali kalau memang yang sahur itu ada catatan kena kolesterol, mamanya itu dianjurkan untuk tidak di. Tapi ada yang bilang, Ustadz makan santan ketika sahur nanti ketika berpuasa cepet aus, katanya gitu. Bener nggak sih? Ya bisa aja karena memang santan sendiri itu kan mengandung minyak ya. Jadi minyak sendiri itu kan rasa di tubuh itu pasti panas. Jadi kalau sudah merasa di tubuh itu panas ya pengennya minum ya, memang betul itu. Itu secara real betul memang. Kalau misalnya nih katanya pada saat sahur ataupun mungkin buka puasa gitu suka minum yang namanya dingin-dingin, itu minggu kedua ketiganya suka kena radang tuh Pak Ustadz, itu gimana tuh? Sebenarnya nggak ada pengaruh ya, minuman dingin dengan radang itu nggak berpengaruh. Yang jelas kalau saya menjawab dengan gaya saya, radang tenggorokan itu disebabkan karena orang tersebut itu kebanyakan banyak bicara. Oh gitu. Kita dong ya. Kita dong berarti ya. Iya benar-benar. Iya gitu. Jadi kalau karena banyak ngomong istilahnya karena gitu. banyak ngomong, kemudian di puasa ini serius, mamanya menjaga tidak banyak ngomong. Yang di dalam ini yang hobinya ngomong, protesnya itu biasanya keluarnya radang. Ngomong dong gitu. Jadinya protes biasanya ngomong mulu. Tapi banyak yang bilang sejumlah fakta begitu Ustadz. Katanya puasa itu benar-benar menyehatkan. Bener nggak sih? Bener. Benar. Dari mulai apa nih menyehatkannya? Puasa itu begini, kita bercerita tentang yang real aja ya. Oke. Perut kita itu setiap hari makan aja, ngolah. Seperti kita itu kerja, sehari-hari kerja, nggak ada istirahatnya. Suatu ketika perut kita diajak tidak makan, berarti kita istirahat full istilahnya. Nah, pada waktu istirahat itulah sebenarnya kita sehat, secara real, ini real. Kemudian secara syariat, puasa itu menyehatkan. Nah, ini syariat, ini di balik syariat ada sesuatu nih. Kalau umpamanya kita itu, saya disuruh menjawab tentang Islamnya, benar ya, sehat menurut Islam. Puasa itu kan kita mencoba menjauhi dari segala larangan Allah. Tidak marah, kan gitu ya. Tidak suudon. Ngomong pun diatur, kan begitu ya. Tidak boleh yang macam-macam. Nah, kalau kita di hari-hari biasa, kita masih ngomong kasar, kan begitu ya. Suudon, ngerumpi dengan teman umpamanya. Kemudian lupa dengan orang tua juga omongannya, begitulah seperti. Nah, sebenarnya perilaku kita yang tidak diridhoi Allah ini sebenarnya dosa di hadapan Allah. Nah, disitulah titik nanti Allah akan memberikan salah satu ujian yang wujudnya musibah, yaitu sakit.
Tapi kalau di bulan Ramadan kita kan mencoba menjaga tidak omong kasar, ngomongnya lembut-lembut. Segala sesuatu yang dijauhkan lah ya. Iya, sesuatu dijauhkan. Nah, di situ betul-betul sehat. Yang biasanya kita sakit, umpamanya sakit emah. Secara klinis, emah itu oleh dokter didiagnosanya karena telat makan. Menurut saya enggak, orang puasa itu telat makan Iya, semua betul. kan gitu. Harusnya semua orang Semuanya berpuasa emah nanti kan gitu. Enggak begitu. Itu memang analisa sebagian dari saudara-saudara kita dokter. Sebenarnya emah itu disebabkan karena apa? Karena orang ini kalau di dalam masalah keluarga, kalau ada masalah kecenderungannya jengkel, emosi, marah. Hanya itu. Nah, pada waktu dia puasa, dia belajar untuk tidak jengkel di keluarga, tidak marah di keluarga. Istilahnya di keluarga itu nyaman-nyaman aja. Namanya ini nggak akan keluar insya Allah. Psikis sama ya penyakit itu nyambung juga. Nyambung. Jadi istilahnya kalau orang bilang psikis itu kan ilmu baru, tapi kalau dari sisi agama itu ilmu sejak lama. Oke, jadi semuanya berhubungan dan puasa itu justru menyehatkan. Insya Betul Allah sekali. menyehatkan. Betul Ya. sekali. Nah, mungkin pemirsa di rumah yang pengen sehat bisa langsung telepon ke kita, tanya-tanya ke Ustadz Daniel atau ke Mbak Emma Tiana di 021 314 1360 Betul. untuk cari tahu bagaimana sih sebenarnya untuk menjaga daya tahan tubuh kita selama menjalankan ibadah puasa. Ada lagi yang harus dijaga. Apa? Ini biasanya Mbak Elma, Pak Ustadz, pada saat bulan puasa ini aroma mulut gitu ya banyak yang menjadi maaf Coba dulu, ah. kurang sedap. Enggak. Enggak aman-aman, masih Aman, jam segini Agak aman, jauh, agak aman jauh, ya. jauh. Ini gimana sih tipsnya untuk mengatasi bau mulut? Mungkin nanti Pak Ustadz juga mau menjawab. Kita lihat dulu yang berikut ini ya. Balik lagi di Intermezzo pemirsa, banyak info. Gak bikin kepo. Intermezzo, banyak info, gak bikin kepo. Intermezzo, banyak info, gak bikin. Kalau ada karang gigi sebaiknya segera dibersihkan. Ya. Karena kalau nanti saat kita berpuasa dengan mulut kita yang kering saja kan mulut kita sudah bau nih ya, sudah terasa asam, ditambah lagi ada karang gigi. Itu bisa 2-3 kali lipat bau mulut kita lebih kuat ya. Jadi tentunya akan mengganggu aktivitas kita sehari-hari terutama saat kita berbicara dengan orang lain. Nah, jadi segeralah sebelum bulan puasa kita persiapkan lubang gigi yang harus ditambal, karang gigi yang harus dibersihkan dan check up ke dokter gigi ya. Ada masalah-masalah apa yang harus dibersihkan, kalau memang harus ada yang dicabut